Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini bocah belajar tani sedang melanjutkan olah lahan lur. Jadi ini lahan pertama kali yang ditanami bawang merah oleh bocah belajar tani. Jadi ini kita sedang melakukan olah lahan. Ini tadi pekerja baru saja pulang. Jadi saya tidak tahu lur kalau ada pekerja di lahan saya, karena memang pekerja saya itu saya tidak pernah minta untuk dia bekerja di tempat saya, tapi saya udah pasrahkan. Jadi intinya kalau memang jadwalnya olah lahan, saya hanya cuma informasi besok mulai olah lahan. Beliau tahu sendiri lur tahapannya. Jadi mulai pembersihan rumput, kemudian untuk pencangkulannya, karena ini musim penghujan lur, tidak bisa kita kultivator, jadi kita lakukan cangkul manual lur. Ini kemarin habis dicangkul lur. Ini dicangkul sudah 1 minggu yang lalu dicangkulnya. Terus hari ini setelah cangkul itu kita masukkan arang sekam lur. Itu sudah dikasih arang sekam semua. Terus untuk petroganiknya belum masuk lur. Ini rencana nanti petroganik masuk itu setelah cangkul kedua. Jadi ini habis cangkul pertama, kemudian di cangkul kedua itu baru kita masukkan untuk komposnya, kompos yang dari petroganik, dari pupuk organiknya lur. Seperti itu. Setelah itu ini tadi beliau itu berdua itu naikkan lumpur lur. Jadi lumpur yang digot itu dinaikkan untuk nembok ini lur. Ditembok dulu, setelah itu baru dicangkul ulang lur. Seperti itu. Karena kemarin kita tidak naikkan lumpur ke atas bedengan, karena kita mau pakai kompos yang agak banyak lur. Jadi tidak perlu kita naikkan lumpurnya. Kita mau pakai komposnya agak banyak. Kalau kita naikkan lumpur di musim cuaca penghujan ini, itu sebenarnya bagus lur, lebih bagus. Cuma kita waktu olah lahannya akan lebih lama lur, karena lumpurnya ini keringnya lama sekali lur. Sedangkan kita mau kultivator itu nunggu lumpurnya kering. Seperti ini lur. Ini kedalaman got hampir 1 meter lur. Ini besok akan dikuras untuk mempercepat kering. Ini beliau tadi ketemu saya pulang. Nah ini besok aksesnya untuk pembuangan air lewat sini, kita buka saja, nanti kan bisa turun ke sana lur. Seperti itu. Nah ini tadi beliau itu selain menaikkan lumpur untuk tembok, juga membersihkan rumput lur. Ini sekarang rumputnya bersih sekali lur, nggak ada rumput untuk di dinding-dinding bedengan lur. Karena sudah dicabutin tuh, dinaikkan. Nah, setelah ini nanti ini sudah masuk arang sekam, sudah ditembok, besok dicangkul, kemudian masuk petroganik. Setelah itu baru kita proses untuk pencegahan daripada rumputnya lur. Seperti ini proses-proses tahapan-tahapan yang dilakukan bocah belajar tani dalam olah lahan. Jadi kalau untuk Trichoderma Agen Hayati yang lain itu sebenarnya sudah masuk duluan lur. Jadi sebelum saya lakukan apapun itu sudah saya spray untuk Trichoderma dan Agen Hayatinya. Kemudian dicangkul. Pertama cangkul, terus masuk arang sekam, dicangkul ini gotnya dibuat tembok, nanti dicangkul lagi masuk itu lor untuk komposnya, petroganiknya. Setelah itu kita spray herbisida lor, herbisida pratumbuh. Jadi kita spray herbisida pratumbuh itu biasanya 1 atau 2 hari sebelum tanam lur.
ada kalanya kadang-kadang saya tidak sempat, jadi pas menjelang tanam itu baru saya lakukan spray. Nah, untuk menjaga daripada lahan ini agar tidak terlalu banyak nanti pemberantasan rumput lur, sebenarnya petani itu bisa lur mengurangi daripada rumputnya lur, dengan cara ini seperti ini lur. Kalau kita tahu rumput baru ada satu sebelum dia berbunga, kalau bisa lur, kita eksekusi lur. Nah, kita eksekusi, kita jauhkan. Ini keluar pagar lur. Jadi karena kalau kita pemberantasan rumput itu jauh-jauh hari sebelum ada tanamannya, terus kemudian sebelum rumput itu berbunga kita sudah berantas, maka nanti di saat tanam kita aplikasi herbisida pratumbuh itu satu kali saja itu bisa sampai 2-3 bulan, sampai bahkan ini lahan ini hampir, berarti ini sudah istirahat dari bawang merah itu hampir 5 bulan lur. Ini masih aman dari rumput. Dan juga keuntungan daripada ada pagar ini, dia itu rumput-rumput yang ada di luar pagar itu tidak menyebarkan benihnya ke lahan kita lur. Nah, dan juga lur, ini pematang. Lihat pematang saya lur. Jadi pematang saya itu kondisinya aja seperti kita kalau mau olah lahan, mau ditanami bawang merah, rumputnya nyaris tidak ada lur. Jadi ini tuh sudah kering semua. Karena kalau saya itu memang tanam bawang merah itu, apalagi khusus musim kemarau lur, itu sangat bener-bener saya untuk pematang itu sebisa mungkin bersih lur. Pematang dan sekitarnya kalau ada semak belukar itu memang saya bersihkan lur. Bertujuan agar tidak jadi habitat dari hama seperti itu. Ini yang kemarin habis dipanen lur. Ini yang habis dipanen, dulur semua bisa lihat. Ini habis dipanen sudah 1 bulan yang lalu dipanen lur. Kondisinya rumputnya tidak begitu banyak, masih kecil-kecil. Nah seperti ini, kalau kita lakukan pembersihan di saat rumput itu masih muda seperti ini, maka benihnya itu berkurang lur. Jadi tidak tumbuh nanti. Bukan karena herbisidanya yang andalan, bukan lur, tapi tingkat daripada perawatan kita lur. Jadi kalau kita mau benar-benar lahan kita itu bersih, ya kita harus maksimalkan untuk pemberantasannya. Jangan di saat kita butuh bersih baru kita lakukan, tapi di saat sebelum ditanam pun atau setelah panen pun kalau bisa kita langsung herbisida. Jadi kalau kita habis panen dicabut hari ini, besoknya langsung herbisida lur. Walaupun nanti tanamnya itu 1 bulan lagi, tidak apa-apa. Tujuannya juga mengurangi efek daripada herbisida. Yang kedua, rumput itu jangan sampai berbunga lur. Kalau bisa kita bersihkan. Ini lur. Ini semak belukar ini hampir ada 1 hektar lebih lur. Sampai muter ke sana. Tapi yang dekat pematang saya, dekat dengan lahan saya, insya Allah tetap saya akan jaga lur. Jangan sampai terlalu dekat ada rumput yang tinggi-tinggi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita mau tanam jagung lur. Karena di sini itu kalau bulan ini sampai nanti bulan 3 itu resiko banjir lur dari luapan Bengawan Solo. Jadi saya untuk lahan ini saya istirahatkan untuk lahan bawang merah. Yang di sana itu akan saya tetap tanam bawang merah karena saya masih punya sisa benih itu sekitar 40 kilo. Nanti mau saya tanam di sana. Pematangnya ya seperti ini lur kalau tempat saya. Nah, padahal awalnya semua ini lur seperti ini lur, ilalang. Juga ada pertanyaan dari salah satu viewer tentang ini lur, lahan bekas ilalang itu menurut
penjelasan dari tetangganya tidak cocok untuk tanami bawang merah. Seperti itu statement dari salah satu viewer Bocah Belajar Tani. Dan terbukti lur, di lahan saya ini yang awalnya itu segitu lur semaknya. Hampir setengah badan lur tingginya. Bahkan ada yang kalau orang ngumpet aja tidak kelihatan. Itu saya olah lahan, saya spray herbisida, kemudian saya cangkul. Bahkan akarnya itu masih utuh lur di dalam. Hanya saya spray dekomposer terus. 1 bulan kemudian saya tanami bawang merah lur. Dan itu saya tanam itu masih utuh untuk perakaran daripada ilalangnya. Alhamdulillah lur, hasilnya super dor semua lur. Bagus sekali. Bahkan saya mau tanam lagi seperti itu kesulitan. Nah, ini kemarin yang saya uji coba ini bawang merah. Yang di sana itu semangka. Ini terus ini ada terong. Itu ada labu lur, seperti ini lur buahnya. Nah, ini labu yang dipakai Halloween itu lur. Ada cabai juga. Nah, cabainya bagus lur. Ini lur, tuh. Buahnya lebat lur, cabainya. Nih. Enggak tinggi-tinggi amat, tapi buahnya lebat dan ini lur. Segini-gini lho panjangnya. Oh. Ini cabai varietas Alina. Semoga saja nanti tidak ada pateknya lur. Sepertinya nih sudah ada tanda-tanda untuk serangan patek. Atau ini lur yang digigit atau ditancapin apa itu lur. Larvanya ditancapkan ke, kalau dibilang lalat buah lur. Ada lalat buah, ada patek. Ini baru berbunga lur. Ini sudah cakep lur. Seperti itu. Jadi kalau kita mau olah lahan yang maksimal untuk bawang merah, sebenarnya dari awal kita mau pertama kali untuk olah lahan itu kita harusnya sudah tahapannya itu benar-benar kita jadwal lur. Jangan tumpang tindih. Jadi kalau mau habis herbisida, ya herbisida dulu. Habis itu kita cangkul. Karena ini musim penghujan nggak bisa di kultivator, lengket lur. Habis itu kita lakukan masukkan kompos. Masuk kompos, kita kultivator lagi atau kita cangkul lagi. Kita masukkan agen hayati lagi. Kemudian kita masukkan untuk herbisida pratumbuhnya lur. Seperti itu. Nah, kemarin saya jatuh itu pakai motor ini lur. Karena di sini nggak ada karetnya lur. Nih pijakannya, karena kena kaki lur, sampai sobek. Ini musim penghujan ini, hari ini jam 11 lur. Tapi masih mendung, masih seperti jam 8 pagi lur. Dan rencana untuk bawang merah yang di sana itu akan saya panen seminggu lagi. Di usia hampir 74 HST lur. Padahal ini dataran rendah, rata-rata itu panen di usia 55 sampai 60 lur. Itu sampai 75. Jadi kalau nanti panen di seminggu lagi itu kemungkinan sampai hampir 80 lur. Enggak apa-apalah. Lebih bagus. Oke lor, terima kasih yang masih setia menyaksikan video-video dari Bocah Belajar Tani. Semoga saya doakan tetap tanamannya subur, orangnya juga ikut sehat. Terima kasih. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.